TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian, rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Harapkan dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat. Karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Saudara, itulah pernyataan atau pidato Presiden Prabowo di depan rapat pimpinan TNI Polri beberapa waktu yang lalu. Dapat disimpulkan bahwa Pak Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa peran TNI Polri itu sangat penting di dalam menjaga, melindungi kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara. Nah, kita tagih janji Pak Prabowo terhadap terutama kepada pimpinan polisi Republik Indonesia. Ini ada kasus di dalam video kali ini kita tampilkan bagaimana reaksi atau peran dari kepolisian, karena disinyalir di dalam video ini ada preman-preman yang justru lebih kuat dan mendominasi di dalam keamanan suatu kawasan. Silahkan disimak video ini. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, itu bukan proyek strategi nasional, itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi. Pengusaha tadi yang katanya perusahaan itu adalah yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group, yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Karena apa? Karena dia merampas tanah rakyat. Merampas. Dan yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh
oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas di samping tanah rakyat. Jadi ini pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, ya namanya juga ada pengusaha hitam, memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran. Harus dimusnahkan juga. Ya harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Sekali pada kesempatan itu saya menyindir, meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin, saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang, perintah Kapolsek katanya, Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya, ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Terpaksa kita pindah. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan, negara punya pemerintah. Di mana kehormatan harga diri dan tanggung jawabnya pemerintah resmi? Pemerintah Republik Indonesia, yang di sana ada pemerintahan desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu? Sampah. Atau sampah. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 km lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, Presiden. Itu kondisi. Yang heran saya, kita kumpul di satu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah, dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Ada kelompok yang mau mengganggu, ya cuman di maju mundurkan saja sama polisi. Padahal polisi bisa menindak orang yang mengganggu orang lain yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dari situ terlihat sekali. Terakhir setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Dan banyak lagi, kalau saya cerita sini panjang lagi. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara, dipagari. Yang kita sudah dengar, kira-kira ini akan direklamasi. Ya dugaan kita akan direklamasi. Nanti untuk daerah, ya mungkin dia punya resort lah, supaya rakyat makin terpuruk. Karena itu kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah, baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa,
ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk, ada yang baru dibayar separuh udah diuruk, ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Itu terjadi di sana. Kan lebih biadab dari penjajah ini. Kalau saya baca sejarah kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Dengan kita punya pemerintahan sendiri. Loh, apa artinya kita merdeka 17 Agustus dulu? Karena itu pada kesempatan ini saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini. Dan ini hanya satu diantaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Saya hanya menuntut pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat, karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Kepada pengusaha rakus ini, ASG, Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu. Preman-preman itu, ya, di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar. Kelompok preman. Itu tentara liarnya ASG itu. Dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang. Menteri akan ditinjau ulang. Kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal. Karena laut itu punya negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu, termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat semuanya.